Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum pembelajarannya dimulai, kalian silahkan siapkan dulu buku-bukunya. Baik itu buku tulis maupun buku paket, kemudian kalian siapkan juga alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, selanjutnya di PP3 ini kita akan belajar dua muatan. Yang pertama muatan PPKN tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan muatan bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Nah, sekarang silahkan dibuka. Ya, Pak Angga baca ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ayo membaca. Silahkan disimak di Ayo Membaca, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di situ sebut di situ ada 5 agama ditambah 1 ya, yang Konghucu, jadi ada 6 agama. Lambangnya adalah lambang bintang. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, yang di situ sila kemanusiaan, silahkan kalian baca. Lambangnya adalah rantai emas. Ada seorang anak perempuan yang memberikan sumbangan kepada fakir miskin di situ ya. Mungkin pengemis atau yang sebagainya ya. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, juga silahkan dibaca. Ada lambangnya pohon beringin, kemudian gambarnya di situ adalah gambar orang-orang yang sedang membantu atau saling bantu untuk membuat rumah. Ya, di situ nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ terlihat ada sekelompok orang yang mungkin sedang melaksanakan musyawarah. Ya, di situ dipimpin oleh beberapa anggota, 4 yang di depan, kemudian yang 1 di depan itu sebagai moderator. Kemudian yang terakhir
nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan dilihat, dibaca, dicermati. Kemudian di situ terlihat ada gambar keluarga sepertinya yang bahagia, saling menyayangi satu sama lain. Ya. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dengan saudara-saudara atau orang tua yang ada di rumah dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Di kolom yang sesuai di sini sudah tercentang di situ ya. Bergotong royong berarti silai ketiga, kemudian rajin beribadah adalah silai pertama, melaksanakan hasil keputusan musyawarah, cara bertanggung jawab adalah sila keempat, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan miskin itu sila kedua, dan memberi kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum adalah sila kelima. Ya. Kemudian silahkan kalian lihat, ayo menulis, itu adalah tugas pertama kalian. Diminta untuk menuliskan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apa saja yang terkandung dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima? Ya, dituliskan masing-masing sikap. Untuk satu sila adalah 3 sikap atau 3 kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan masing-masing silanya ya anak-anak. Kemudian silahkan dilihat. Nah, ini tugas kedua. Perhatikan paragraf berikut ini. Setiap warga negara harus turut serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal itu dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun kegiatan tersebut diantaranya dengan rajin belajar, bekerja dengan tekun sesuai dengan keahliannya, dan memelihara hasil pembangunan. Selain itu, menciptakan situasi aman dan damai dimanapun berada. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat utamanya dan ide pokok paragraf tersebut. Ingat ya, kalimat utama berarti kalian harus pikirkan ini paragrafnya deduktif atau induktif. Maka kalau nanti paragrafnya adalah paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di depan atau kalimat pertama, sedangkan kalau induktif adalah kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Ya, ini tugas kedua kalian. Nanti dicermati, kemudian dikerjakan di buku tulis atau di buku pak. Pengetahuan tambahannya anak-anak, silahkan dicermati, ayo mengamati tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan ada beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Ya. Kemudian, Indonesia juga terdiri dari 17.000 lebih pulau-pulau, baik itu pulau yang sudah diberi nama maupun pulau-pulau yang belum diberi nama. Ya. Kemudian, di antara 17.000 lebih pulau di Indonesia itu, ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama ada Sumatera, Jawa. Jawa itu tempat tinggal kita sekarang, berada di Pulau Jawa. Kemudian Pulau Kalimantan, yang katanya besok akan jadi ibu kota negara Indonesia. Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ya, di situ silahkan dicermati lagi tentang peta kondisi geografis Indonesia. Ya, tugas hari ini tadi sudah Pak Angga sampaikan ya, ada 2 tugas untuk pembelajaran hari ini. Tugas yang pertama adalah menulis sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti kalian ketahui, yang tadi Pak Angga sampaikan adalah ada 5 sila-sila dalam Pancasila. Kalian silahkan tuliskan masing-masing silanya 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama 3 sikap, sila kedua 3 sikap, ketiga 3 sikap, sampai ke 5 3 sikap. Kemudian
Tugas kedua adalah menuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Paragrafnya silahkan dilihat lagi di depan. Terus kemudian kalian silahkan tuliskan kalimat utamanya serta ide pokok paragrafnya. Ya, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan pengetahuan dari pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan berprestasi, karena Angga yakin kelas 5 SD Negeri Percobaan 3 pasti bisa. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Titip salam buat keluarga di rumah. Dadah.